Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman, berjumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan memaparkan tentang operasi unit kontrol. Baik teman-teman, langsung saja berikut penjelasannya. Nah, di sini ditanda tanyai apa itu operasi unit kontrol. Di sini dapat kita baca unit kontrol yang mampu mengatur jalannya program. Komponen ini sudah pasti terdapat dalam semua CPU. CPU bertugas mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Bila ada instruksi untuk perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, maka unit kendali akan mengirim instruksi tersebut ke ALU. Baik, dengan demikian tugas dari unit kendali ini ada 5. Ya, ini ada 5. Yang pertama, mengatur dan mengendalikan alat-alat masuk, yaitu input dan keluar output. Yang kedua, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Dan yang ketiga, mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses. Dan yang keempat, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika serta mengawasi kerja dari ALU. Yang terakhir, yang kelima, menyimpan hasil proses ke memori utama. Baik, unit kontrol atau yang sering dikenal dengan kontrol unit akan menyimpan perintah sekarang yang dilakukan oleh komputer. Memerintahkan ALU untuk melaksanakan dan mendapat kembali informasi dari memori yang diperlukan untuk melaksanakan perintah itu, dan memindahkan kembali hasil ke lokasi memori yang sesuai. Sekali yang terjadi, unit kontrol pergi ke perintah berikutnya, biasanya ditempatkan di slot berikutnya, kecuali kalau perintah itu akan ada perintah lompatan yang memberitahukan kepada komputer bahwa perintah berikutnya ditempatkan di lokasi lain. Bagian CPU yang menyebabkan fungsi komputer tercapai ini mengeluarkan sinyal-sinyal kontrol yang bersifat internal bagi CPU untuk memindahkan data antar register agar ALU melakukan fungsinya untuk mengatur operasi-operasi internet lainnya. Baik, berikut macam-macam unit kontrol. Di sini yang pertama unit kontrol single circle, dan yang kedua, yang terakhir ini unit kontrol multi circle. Yang pertama ini unit kontrol single circle. Proses di unit kontrol ini hanya terjadi dalam satu clock circle, artinya setiap instruksi fetch, decode, yang terakhir execute ada pada satu circle, maka dari itu tidak mengeluarkan state. Dengan demikian, fungsi boolean masing-masing control line hanya merupakan fungsi dari opcode saja. Clock circle harus mempunyai panjang yang sama untuk setiap jenis instruksi. Desain single circle ini lebih dapat bekerja dengan baik dan benar, tetapi circle ini tidak efisien. Lanjut yang kedua, yaitu unit kontrol multi circle. Berbeda dengan unit kontrol yang single circle, unit kontrol yang multi circle lebih memiliki banyak fungsi dengan memperhatikan state dan opcode. Fungsi boolean dari masing-masing control line output dapat ditentukan. Masing-masingnya akan menjadi fungsi dari 10 buah input logis. Jadi akan terdapat banyak fungsi boolean dan masing-masing tidak sederhana. Baik, teman-teman, mungkin cuma ini yang dapat saya jelaskan dan paparkan. Jika ada kesalahan atau kekurangan penjelasan, teman-teman bisa
mencarinya lebih mendalam lagi dan lebih mempelajari lagi. Baik, cuma ini yang dapat saya sampaikan dan paparkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.